Oji, kita ke berapa liga sekarang ya? Arsenal banyak sekali kehilangan pemain ya. Akan bertarung melawan Spurs ya. Wah, ini derby London lah. Tetap harusnya menang lah. Gak ada Calafiori, gak ada Merino, Odegaard, gak ada Odegaard, Rice kena kartu merah, Gapsus cedera. Ini 5 pemain yang pilar. 5-5-nya bisa jadi pemain inti starter. Oke. Nah, sekarang lihat apa yang ada. Oke. Di depan ada Havertz. Asumsi Havertz yang jadi starter. Kiri Martinelli, kanan Saka. Di belakang bisa Trossard dengan Jorginho Partey. Bisa juga Trossard gantian posisi sama Havertz. Bisa juga Sterling yang main sebagai false nine. Jangan lupa masih ada Sterling. Sterling baru bergabung. Bisa juga Sterling jadi false nine, Trossard geser ke kiri, Martinelli cadangan, Havertz di belakang si Pak Partey sama itu. Bisa juga Havertz sama Partey digeser ke depan, Timber yang jadi DM. Dia juga sering main jadi DM di timnas Belanda pun juga bisa. Jadi Arteta punya beberapa opsi, tapi yang jelas nggak ada Rice, nggak ada Odegaard, terutama 2 pemain ini. Ya, playmaker mereka kehilangan playmaker. kreativitas. Maka dari itu ya kita lihat Arteta mau ngesetnya seperti apa sehingga sirkulasi bola lebih cepat, lebih banyak kombinasi, sehingga mereka bisa meng-create peluang dan bisa menang. They can win lah lawan Spurs. Come on. Ayam sayur. Iya, gue tahu loh. Tinggal digeprek aja. Tapi geprek digoreng. Ayam sayur itu kan bisa melawan juga. Kalau gue sih mungkin draw lah ya. Kalau ngelihat, karena bukan apa, Arsenal kan kehilangan 5 pemain pilar lah. Tahun lalu menang juga loh. Tahun lalu menang 3-2 tapi di kandang draw. Yang gue nonton itu. Tiket 8 juta dapat draw sialan. Daripada gue 10 juta nonton Chelsea MU, udah pikir 3-2, gue turun karena gue takut berantem sama penonton Chelsea. Begitu turun 4-3, kampret. Itu yang nyesek kan? Oh, nyesek loh. Iya. Gue tuh karena gue teriak coach, gue teriak MU ngegolin gitu. Wow, gue diplototin sampai ditepuk tangan gue. Gue bilang sama Chandra Ming, keluar, kita berapa menit keluar. Daripada gue berantem ya kan. Gitu. Udah menang 3-2 nih, udah happy gitu. Begitu turun bawah, draw. Begitu keluar 4-3 kampret kan. Maka udahlah. MU itu selalu kalah ya di menit-menit terakhir tuh. Kena penalti lah gitu. Itu tahun lalu. Tahun ini kan kita harus berharap banyak ya MU karena dapat pemain bagus-bagus banget menurut gua tuh. Tapi belum lah, ini baru 3 match dan sebenarnya lawan jeleknya kan Liverpool. Brighton itu kan lebih nggak beruntung. Gol di menit terakhir. Kalau Liverpool calculated loss lah. Liverpool kan? Terlalu canggih lah untuk MU. Oke lah. I mean, gue masih melihat MU bisa. Dan selama nggak banyak cedera kayak tahun lalu ya, kan sekarang masih nggak ada. Mau apa Euro cedera, sekarang Mason Mount cedera lagi coach. Ya Mason Mount sama siapa? Ya sama Euro aja, tapi cuma yang lain kan mau fit semua. Højlund? Ya Højlund kan ada Zirkzee. Keren. Ya, kemarin main di timnas Belanda lawan bosnya keren banget loh mainnya. Ngegolin ya? Dia ngegolin. Iya, ngegolin. Yang heading ke belakang. Ini tim Belanda yang main di Liga Inggris nih ya? Iya. 3 pemain Liverpool, Gakpo, Gravenberch sama Van Dijk, Zirkzee sama De Ligt, MU, Van Hecke kemarin main, Van Hecke-nya Brighton, kipernya Verbruggen, Brighton. Ya banyak Liga Inggris sekarang. Dulu ada main MU Weghorst, bagus lah. Weghorst main cetak gol lagi loh, lawan Bosnia. Keselin dia masuk itu sering cetak gol loh, sebagai super sub ya. Ada dulu pemain pinjaman MU tuh, bagus semua tuh yang dibalikin. Satu lagi yang pemain Swiss siapa tuh yang di apa? Aduh, sebel banget gua ngelihatnya gitu. Oke, coach kita ngebahas. Jadi kalau kita lihat MU lawan Soton nih ya, jadi agak mestinya menang lah mestinya. They have to win, harus. Ya. Kalau kalah lagi udah deh. Yang jadi masalah dengan MU ini kan mereka harus mengembalikan percaya diri. Betul. Dan lawan tim kayak Soton yang menengah ke bawah, kalau mereka bisa 4-5 match beruntun menang, itu sekarang euforianya kembali lagi. Naik lagi. Iya. Nah, justru lawan tim-tim kayak gini mereka harus bisa raih 3 poin. Tapi harusnya sih mereka bisa menang. Apalagi kalau nggak bisa menang, wah ini bisa. Gue dengar Højlund udah mulai latihan ya. Malaysia udah mulai latihan. Nggak tahu gue, Malaysia itu hampir 2 tahun hilang loh. Iya. Ya, kan? Cederanya tuh parah banget. Nggak ngerti gue. Luke Shaw juga udah nggak terlalu fit juga. Ya.
Itu ikut Euro habis pulang malah cedera. Cedera ya. Jadi Nggak menurut gue ngerti sih, juga, makanya si sini bilang tuh, Radcliffe bilang, Luxio, kerja lu cuma satu, jangan cedera, please. Aduh, hancur. Itu yang nggak bisa diprediksi kan. Ya. Ya kayak Liverpool sekarang lagi bagus-bagusnya. Hmm. Ya kalau ada 3-4 pemain cedera, pemain inti Ya. bahaya juga. Ini baru 3 game, men. Iya makanya. Logo itu go. Maka dari itu kita nggak bisa prediksi sekarang. Ya. Kita masih perjalanan masih jauh. Lu happy nggak dengan rekrutan Arsenal sekarang tahun ini? Ya dan tidak. Ya gue happy dengan pembelian pemain ada, tapi gue nggak happy karena kita belum punya striker Until now. until now. Dan itu penting. Ya gara-gara Ada Gapsus? Osimhen Katro itu. Ada siapa? Sterling. Gapsus ya? Sterling. nggak bisa. Ya Sterling Sterling. doang yang datang kan. Ya tapi what do you expect? Walaupun ya semoga dia besok cetak hat-trick lawan Spurs biar dia lebih dipercaya, biar Havertz geser ke tengah aja. Ini pemain Sterling kan kalau kita lihat dulu tuh kan gila coach ya. Kalau dia dribble bola dari sayap itu dengan speed yang luar biasa tuh. Ya. Sekarang nggak hilang ya. Sekarang hilang juga di Usia kah? sistem di Chelsea itu kan lebih ngandelin skill aja. Ya. Dia nggak cocok kayaknya di Chelsea, nggak happy dia di Chelsea. Makanya semoga dia happy di sini biar Biar senang. biar skill yang di Man City awal-awal itu kembali lagi. Ya. Karena ini pemain punya potensi. Oke. Haaland coach yang tahun lalu agak terhalang tuh. Tahun ini Tahun lalu gila main ya. jelek aja masih top skor loh. Masih top skor ya. Tapi tahun ini gila, 3 Ya. game 2 hat-trick. Ya. Ya karena Kevin De Bruyne di 3-3 itu main. Mhm. Ngaruh, ada Kevin De Bruyne, tidak ada Kevin De Bruyne itu ngaruh. Tapi City main jelek aja, Haaland juara, Haaland top skor, City juara. Gimana sekarang Gundogan balik lagi? Ada Kevin De Bruyne. Ya semoga Kevin De Bruyne, Gundogan sama Bernardo Silva 3-3 beruntun cedera sama Rodri juga. Kalau enggak susah. Gue nggak ngelihat Arsenal bisa juara. Tahun ini. Ya, apalagi nggak punya striker. Kecuali nanti di waktu pertengahan musim ya, mungkin musim dingin ada transfer window terbuka dan mereka itu. Mungkin semoga mereka lihat Osimhen hebat di Galatasaray. Beli Mereka Osimhen. ambil. Itu gak masuk akal gue tuh. Itu Osimhen pemain begitu hebat ke itu salah, Galatasaray. ada yang maruk gitu. Karena deadline tinggal 2 hari atau bahkan mau deadline, dia nggak ada yang incer. Gaji terlalu gede, minta 30 juta setahun. Gak ada satu klub di Eropa yang mau bayar. Karena klub yang bisa bayar dia udah punya striker semua. Ya. Kecuali PSG. PSG ini juga diincar kena financial fair play juga kan. Madrid bisa bayar, Madrid punya Haaland. Mbappe. Ya. City bisa bayar, City punya Haaland. Terus siapa yang mau bayar 30 juta? Nggak ada. Akhirnya daripada setengah tahun nganggur, nggak dapat klub. Dipinjemin. Karena dipinjemin. Karena sama Napoli udah dicoret. Conte udah jelas bilang dia nggak akan kembali. Ya. Nah akhirnya apa? Dicoret. Nah pada saat dicoret, pilihan lu kemana? Cuman ke Turki. Karena transfer window Turki masih buka sampai tanggal 13. Jadi ya stupid aja. Akhirnya dipecat itu agennya. Agennya juga minta fee kebanyakan kayaknya. Oh gitu ya. Ya stupid. Tapi lu hilang setengah tahun loh. Oh iya Iya dong. dong. Iya. Setengah tahun tuh dia bisa langsung membuat sejarah mungkin. Kalau dia main di klub yang benar. Di Turki kan liga nomor berapa tuh Eropa? Jauh. 10 kali. Ya, lebih kayak. Tapi kan ada Liga Katro itu ada Mourinho sih itu. Iya isinya semua afkiran loh. Iya, pikiran betul. Afkiran IPL entah pelatih atau pemain. Kalau lu udah nggak laku lu ke Turki. Kasarnya begitu. Nggak banyak pemain Turki ke klub besar. Ada tapi nggak banyak. Sangat sedikit. Lebih banyak pemain tua-tua yang nggak laku ke Turki. Tapi penontonnya cukup loh. Gue pernah ke stadionnya Fenerbahce gitu ya. Gue nggak tahu. Gue belum pernah ke Turki. Iya, Gua nggak Istanbul. Ya jadi auranya luar biasa dan Iya. di sejarah Piala Dunia kan mereka cepat bagus Ya, juga ya. fansnya fanatik. Fanatik. Ya zamannya Hakan Şükür kan. Kan syukur. Ya. Ya. Ya sekarang ada Calhanoglu, Iya. Arda Güler, tapi ya gitu-gitu aja. Nothing special. Cuma dia kembali ke Osimhen, ya Osimhen ini salah sendiri.
Dia harus sekarang dia perpanjang kontrak tapi klausulnya minta diturunin dari 135 juta ke 75. Dia sendiri Iya, minta. dia minta. Jadi artinya klub nggak mungkin bayar ke seorang pemain 135 terus gajinya 30. Makanya nggak dapat Siapa klub. lu ya? Iya. Akhirnya Napoli juga sadar diturunin ke 75. Cuman gajinya tetap harus gede. Ya 15-an lah masih oke. 15 mungkin 20 plus bonus gitu masih ada klub yang bisa mau bayar, bukan bisa bayar tapi lebih ke mau bayar. 30 juta itu ada sebulan 2,5 juta ya? Sebulan seminggu itu 600.000. Itu sama dengan De Jong ya kan? Iya. De Jong 600.000. Iya. Sulit juga. Iya. Mau sebagus apapun Iya, mau De Jong tuh dijual pun siapa nggak ada yang bayar mau. Iya, 600? betul. Nggak bisa. Tapi kasus De Jong kan dia udah main dan nggak usah pergi. Iya. Dia punya kontrak. Nah kalau Osimhen kan beda kasusnya. Kecuali dia mau dinego gajinya. Iya. Mana mau lah. Harus. Orang dia nggak main aja tetap harus dibayar segitu kan? Iya, cuman kalau enggak dia udah karirnya kesempatan untuk memperkuat tim besar untuk meraih prestasi di Udah Eropa hilang. Jadi kecuali dia umur 30, nggak usah nego, gue makan gaji buta lah, atau 32 gitu, Iya, iya. 2 tahun makan gaji buta pensiun itu Ini masih masih paham. muda, men. Iya, ini masih 24 tahun. Ngapain lu ke Turki? Ngapain lu ke Arab? Iya kan? Arab akhirnya ambil Ivan Toney. Dan itu juga menurut saya keterlaluan tuh kontrak dia ya. Betul ya Ivan Toney ya? Berapa sih? Iya, pasti dibayar gila juga. Untuk seorang Ivan Toney gitu. Iya. Ya, tapi Arab duitnya nggak ada serinya, tinggal mentik di kebun. Iya kali ya. Atau tinggal motong-motong aja tuh dia. Jadi ya hal yang kayak gila itu terjadi. Oke, Liverpool dapat Chiesa sekarang ya. Ya. Ada pengaruh menurut coach? Ya untuk pelapis lah, untuk pelapis oke. Kalau seandainya Chiesa ini untungnya bisa main di kiri maupun kanan. Oh. Tapi kiri kanan kan udah Luis Diaz bagus, Salah bagus. Eventually dia bisa dicoba di belakang striker. Kalau enggak ya kalau salah satu ini cedera. Nunez Sebagai Nunez masih ada ya, Gakpo Nunez ya. enggak lah. Nunez ya Gakpo masih ada Gakpo. Gravenberch udah starter sekarang. Gakpo masih enggak banyak diberi kesempatan. Tapi kemarin di timnas Gakpo main bagus lagi. Jadi mungkin nanti diberi kesempatan sama Slot. Cuman si Luis Diaz ini kan rentan cedera juga, injury prone. Tapi sekarang lagi bagus juga. Lagi bagus-bagusnya. Liverpool lagi bagus banget. Kalau Liverpool bisa konsisten, nggak ada dilanda cedera aneh-aneh, Oke. konsisten, oke, bisa calon juara itu. Peluang Liverpool juara lebih besar daripada Arsenal. Kalau main kayak begini terus. Dan Manchester City saya pikir tidak akan sebaik tahun lalu ya coach. Nggak, justru lebih baik. Sekarang ini. Iya. Dengan kembalinya Gundogan. Dengan kembali sama Savinho. Savinho itu keren loh, winger keren. Tambahan yang baik. Ya, very skillful. Lebih pintar daripada Doku. Doku juga bagus banget coach. Ya, Wah, gua suka Savinho tuh. lebih bagus, lebih pintar Savinho. Dribblenya Doku Ya itu. tapi sering hilang juga bolanya itu. Tapi Savinho lebih smart lah. Tapi kita nggak tahu ya. Itu kan gue cuma baru nonton satu match. Ya. Ya gue nggak tahu match kedepannya. Tapi kalau dia bisa bermain kayak kemarin yang gue tonton, wah dahsyat itu City. Kalau Spurs nggak ada kemungkinan 4 besar ya. Ya ada 4 besar di Audi Cup masuk. Spurs enggak lah. Nggak ada loh. Sekarang gini, ini yang bikin klub ini lucu, asli kocak ini. Kenapa? Ini layak diketawain itu sama satu jagat raya fans bola itu. Postecoglou masuk tahun lalu menerapkan sistem yang pemain harus adaptasi. This is my system, lu harus ikut. Lu nggak ikut, selesai. Dan terbukti kan terlalu high defense, terlalu terbuka kalah lawan tim-tim kecil. Dia komplain, gue punya beberapa pemain yang nggak bisa ngikutin sistem gue. Artinya you buy player dong Iya dong. tahun ini. Ternyata nggak juga. Siapa yang beli? Solanke yang dibeli. Kemahalan lagi. Mahalan pula. How can you see? Lu nggak bisa ngelihat apa kalau Solanke ini? And they lost Kane. Iya. Iya. Kalau Solanke ini pemain ya mediocre banget gitu loh. Kok lu masih ngandelin Richarlison, Solanke? Good luck aja lo. Jadi dia tidak mendapatkan pemain yang dia inginkan. Ya Spurs pasti ada menangnya, menang sekali-sekali menang, tapi nggak akan kemana-mana ini tim. Bukan Postecoglou, tapi ya karena kualitas pemainnya. Chelsea, coach. Ya Chelsea ini masih big
big question mark. Kita nggak pernah tahu ini arahnya kemana. Hmm. Main menang lawan Wolves, fansnya wah hebat kita, we are back, bla bla bla. Abis itu seri lawan Crystal Palace di kandang. Kan gue bilang, ini baru satu match, nggak usah terlalu happy. Yang jadi masalah dengan Chelsea dari tahun lalu adalah inkonsistensi. Ya. Dengan pemain dirombak terus, pemainnya itu aja. Terlalu banyak pilihan juga, bingung Iya, juga pelatih ya. sekarang Neto lah datang, Joe Felix, belum Mudryk belum main sama sekali loh. Lama-lama marah juga dia. Iya. Sekarang gini, sayap kiri udah punya Mudryk. Iya. Datang Neto. Oke lah, Neto slightly lebih bagus. Datang Joe Felix lah, kapan mainnya lo? Iya kan?